Assalamualaikum anak-anak. Tadi kita udah belajar jari matung ya. Untuk les hari ini kita kan sudah belajar jari matung dan dilanjutkan dengan belajar matematika umumnya ya. Nah, ini kebetulan hari ini jam 11 ya, jam 11 tuh jadwal kelas 4. Jadi materi matematika untuk kelas 4 ya. Meskipun kita belum masuk sekolah, tetapi kita lebih awal untuk mempersiapkan ya. Jadi pas pertama masuk kita sudah siap ya. Nah, matematika kelas 4 untuk materi yang pertama di semester 1 itu mengenai materi pecahan ya. Materi pecahan ini di kelas 3 sudah pernah dibahas, cuma di kelas 3 cuma dasar-dasarnya aja. Kita selanjutnya ke materi pecahannya ya. Nah, ini pecahan. Apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau bagian dari keseluruhan ya. Nah, pecahan ini ada beberapa bentuk pecahan ya. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan ada persen ya. Semua itu akan dibahas di kelas 4 semester 1 bab pertamanya ya. Tapi untuk pertemuan hari ini cuma membahas mengenai pecahan biasa yang senilai ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pecahan biasa adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B ya. A itu apa? A biasa disebut dengan pembilang ya, dan B itu disebut dengan penyebut. Ingat ya, A yang di atas itu pembilang, B untuk yang di bawah itu penyebut ya. Contohnya ini pecahan ada 1/2 ya. Satu yang ini disebut dengan namanya pembilang ya, dan 2 ini disebut dengan penyebut ya. Jadi 1/2 pembilangnya angka berapa? 1. Penyebutnya angka berapa? 2 ya. Selanjutnya kita ke contoh nih. Contoh tentang sebuah pizza ya. Di kelas 3 juga ini udah pernah dibahas. Sebuah pizza ya. Satu potong pizza ini menyatakan pecahan berapa? Lihat dulu, ini sebuah pizzanya dibagi menjadi 4 ya. Diambil 1. Jadi yang diambilnya itu berapa? Berapa bagian? 1/4. Karena yang diambilnya 1, seluruhnya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi satu potong pizza ini menyatakan pecahan 1/4 ya. Angka 1 itu sebagai pembilang. Ingat, ini sebagai A yang di atas itu ya, yang di atas itu pembilang ya. Dan angka, ini angka 2, harusnya ini angka 4 ya. Angka 4 ini harusnya sebagai penyebut ya, karena ini yang di bawah sebagai B. Tadi kan A per B ya. Nah, selanjutnya tentang pecahan senilai. Ini agak sedikit diperdalam untuk kelas 4 ya, awalannya ya. Pecahan senilai dan penyederhanaan pecahan ya. Pecahan senilai, apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi nilainya sama ya. Jadi pecahan dalam bentuk berbeda tapi memiliki nilai yang sama
ya. Itu yang dimaksud dengan pecahan senilai ya. Dan penyederhanaan pecahan, apa yang dimaksud dengan penyederhanaan pecahan? Artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil ya. Jadi penyederhanaan pecahan adalah mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil ya. Tapi di bahasan hari ini kita cuma membahas tentang pecahan senilai ya. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan. Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama ya. Nah, ini contohnya. Ini pecahan senilai itu bisa dicari dengan menggunakan garis bilangan ya. Ini garis bilangan ya. Yang nomor 1 ini garis bilangan 0, 1/2, 1. Ini satu garisnya dibagi menjadi tiga angka ya. Jadi 3 bagian. 1/3, 2/3, 1. Ini menjadi 4 bagian. Baris ketiganya, baris keempatnya dibagi, satu garisnya dibagi menjadi 6 bagian ya. Dan baris kelimanya ini dibagi menjadi 8 bagian ya. Nah, ini pecahan senilai bisa dicari dengan cara menggunakan garis bilangan ya. Contohnya, contoh untuk pecahan senilai yang 1/4. Ini yang 1/4 ini bisa senilai dengan bilangan berapa di sini? Coba sama Ibu diklik nih. Ini yang sejajar atau seletak ya, segaris, seletak, sejajar. Nah, ini namanya senilai ya. Jadi 1/4 senilai dengan 2/8 ya. Kita coba lagi yang ini 1/3. 1/3 senilai dengan 2/6 ya. Ini seletak artinya ya, atau sejajar ya. Terus mana lagi yang sejajar? Misalnya 1/2. Ini 1/2 bisa senilai dengan angka berapa aja? Wah, 1/2 ini banyak senilainya ya. 1/2 bisa senilai dengan 2/4, 3/6 dan 4/8 ya. Terus kita yang ini 2/3. 2/3 bisa senilai dengan 4/6 ya. Dan yang 3/4 ya. 3/4 ini senilai dengan 6/8. Ini dengan cara menggunakan garis bilangan ya. Ini namanya garis bilangan ya. Di kelas 3 udah pernah disuruh membuat garis bilangan. Nah, sekarang ini penerapannya di pecahan senilai ya. Kita selanjutnya jadi kesimpulannya yang tadi udah Ibu jelasin juga ya. Jadi 1/4 itu senilai dengan 2/8, 1/3 senilai dengan 2/6, 1/2 senilai dengan 2/6, 3/6 dan 4/8. Dan 2/3 senilai dengan 4/6 ya. Dan 3/4 senilai dengan 6/8 ya. Oh iya, ini nih satu lagi garis keempat ini nih. Coba kita balik lagi dulu ya. Oh sebentar. Kita balik dulu ke yang tadi, yang garis bilangan. Ini maaf, garis bilangan di sini yang di garis keempat ini Ibu nggak ada 5/6-nya ya. Harusnya di sini ada 5/6 karena ini satu garisnya dibagi 6 bagian. Jadi di sini harusnya ada 5/6. Ini maaf Ibu nggak ketulis ya. Nah ini ya. Nih, jadi kesimpulannya pecahan-pecahan ini
disebut dengan pecahan senilai, tapi dicari dengan cara menggunakan garis bilangan ya, dengan menggunakan garis bilangan ya. Selanjutnya kita ke cara yang kedua. Tadi ada cara pertama dengan menggunakan garis bilangan ya. Yang keduanya kita bisa dengan cara pembilang dan penyebut. Cara mencarinya itu dengan pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama ya. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama ya. Coba kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya misalnya 6/12. 6/12 ini bisa dibagi dengan angka berapa? Angka 2. Tapi dua-duanya pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan angka yang sama ya. Nggak bisa yang atasnya dibagi 2, yang bawahnya dibagi 3, nggak bisa. Kita harus cari dengan angka yang sama ya. 6/12 kita coba dengan angka 2, bisa nggak 6 dibagi 2? 6 dibagi 2 bisa, yaitu 3, dan 12 dibagi 2 adalah 6 ya. Jadi 6/12 ini dibagi 2, pembilang dan penyebutnya, jadi 3/6 ya. Coba lagi, 6/12 masih bisa dibagi dengan angka 3. 6 bagi 3 2, 12 bagi 3 4 ya. Pembilang penyebutnya harus dibagi dengan angka yang sama di sini ya. Kebetulan yang ini angkanya angka 3 ya, jadi 2/4 ya. Jadi 6/12 itu senilai dengan 3/6 senilai dengan 2/4 ya. Ini dengan cara bisa dicari dengan cara tadi pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama ya. Nih, yang dengan bilangan yang sama ya. Ini nanti bisa juga sebagai penyederhanaan ya. Nanti ini masuk ke penyederhanaan ya. Selanjutnya kita bisa dengan cara yang ketiga, yaitu dengan pembilang dan penyebutnya dikali dengan bilangan yang sama ya. Pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Contohnya untuk pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Contohnya tadi 6/12 masih angka yang sama ya. Dengan cara yang kedua itu 6/12. Ini harus dikali dengan yang sama, penyebut pembilangnya dikali dengan angka yang sama ya. Oh ini maaf ya, ibu juga ini salah juga ya. Ini harusnya dikali bukan dibagi, ibu salah nulisnya ya. Jadi ini jangan lihat ke sininya, tapi lihat di sini aja ya. 6 kali 2 sama dengan 12. 12 kali 2 sama dengan 24 ya. Jadi pembilang penyebutnya tetap dikali. Kalau tadi dibagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya ya. Sekarang ini dikali ya. Kali 6 kali 2 12, 12 kali 2 24 ya. Ini bisa juga dikalinya dengan angka ini juga maaf nih. Ini bukan dibagi dengan 3 tapi dikali dengan 5 ya. Di sini harusnya 5 ya. Nah, ini pokoknya jangan lihat tulisan yang ini, lihat di sininya aja ya. Jadi 6/12 dikali 5 30. 12 kali 5 60 ya. Ini bisa dikali dengan angka 4 bisa, tapi dua-duanya ini dikali dengan angka yang sama. Pembilang dan penyebutnya dikali dengan angka sama ya. Terserah mau berapa, tidak tergantung dengan 5 2 enggak ya. Pokoknya angka berapa bisa ya, asal dikali dengan angka yang sama, pembilang dan penyebut ya. Jadi 6/12 itu senilai dengan 12/24 dan 30/60 ya. Ini dengan cara yang ketiga, yaitu cara yang ketiga itu yang tadi pembilang dan penyebutnya dikali dengan
bilangan yang sama ya. Ini contohnya ya, tadi udah Ibu jelaskan yang ini ya. Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini, apa kesimpulannya tadi dari yang Ibu jelaskan? Kita lihat dari cara yang kedua dan ketiga, pecahan 6/12 senilai dengan 3/6, 2/4, 12/24, 30/60, atau bisa ditulis dengan 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 2/4 sama dengan 12/24 dan 30/60 ya. Jadi materi hari ini tentang pecahan biasa yang senilai ya. Jadi bisa dicari dengan tadi satu dengan garis bilangan, kedua dengan pembilang dan penyebutnya dikali dengan angka yang sama ya. Ketiga, bisa pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama ya. Kalau dibagi nanti bisa masuk ke penyederhanaan. Cuma untuk hari ini tidak dibahas sedikit ya, cuma pengertian sama pembagi ya. Untuk penyederhanaan itu dibagi ya, cuma gitu aja, cuma enggak dikasih contoh soalnya ya. Sebetulnya tadi udah ada sih sedikit ya, bisa itu disebut sebagai penyederhanaan, cuma tidak banyak gitu ya. Nah ini ya, jadi hari ini kita belajar pecahan senilai yang dicari dengan bisa dengan garis bilangan, bisa dengan penyebut dan pembilangnya dikali dengan angka yang sama, atau yang ketiga, cara ketiganya bisa dibagi dengan penyebut dan pembilangnya dibagi dengan angka yang sama ya. Mudah-mudahan dengan video ini anak-anak bisa mengerti ya. Kalau belum mengerti bisa japri atau bertanya lagi ke Bu Dewi atau ke Teh Endes ya, atau ke Bu Aan bisa ya. Nah ini untuk melatihnya kita coba soal-soalnya ini dikerjakan ya. Ini soalnya cuma 5 soal ya. Ini soalnya 1/2 itu senilai dengan berapa nanti di sini ya. Bisa misalnya dengan garis bilangan boleh ya caranya, dengan pembagi dibagi ya, pembilang dan penyebutnya boleh caranya. Kalau bisa dibagi dengan cara yang kedua dikali pembilang penyebutnya boleh. Silahkan mana saja yang bisa, yang gampang dipahami oleh anak-anak ya. Silahkan ini dikerjakan, nanti hasilnya boleh dipoto, dikirim ke WA Bu Dewi atau ke admin CMP ya. Jadi materi hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.